Halo rebahan geng, sekarang kita akan bahas alur film The Accountant. Film dibuka dengan pengenalan seorang anak laki-laki bernama Christian Wolff. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda autisme dengan tingkat fungsi yang sangat tinggi. Ia sangat sensitif terhadap suara dan cahaya, namun memiliki kemampuan luar biasa dalam fokus dan menyelesaikan teka-teki. Ayahnya, seorang perwira militer, menolak saran dokter untuk memberikan lingkungan yang tenang. Puluhan tahun kemudian, Christian Wolff dewasa menjalani kehidupan ganda. Di permukaan, ia adalah seorang akuntan publik biasa di sebuah kota kecil di Illinois. Klien-kliennya adalah para petani dan pengusaha lokal yang ia bantu dengan tulus. Namun, di balik topengnya yang membosankan, Christian adalah akuntan forensik legendaris di dunia kriminal. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan Ray King, Direktur Divisi Kejahatan Finansial di Departemen Keuangan AS. King, yang akan segera pensiun, terobsesi untuk mengungkap identitas si akuntan misterius ini. Untuk membantunya, King memeras seorang analis data junior yang brilian bernama Mary Beth Madina. King mengetahui masa lalu Madina yang kelam dan menggunakannya sebagai alat untuk memaksa Madina menemukan sang akuntan sebelum masa jabatannya berakhir. Madina dengan terpaksa mulai menelusuri jejak digital yang sangat minim dari sosok misterius ini. But one sunny Mexican day, your in-house money scrubber comes to you and says you're 30 million light. Setelah menyelesaikan pekerjaan untuk klien berbahayanya, Christian mendapat telepon dari The Voice, seorang wanita misterius yang menjadi perantaranya. The Voice memberinya sebuah pekerjaan legal, sesuatu yang jarang ia lakukan. Kliennya adalah Living Robotics, sebuah perusahaan teknologi robotik canggih yang akan segera melantai di bursa saham. They're in your current backyard. No risk of movement. You'll meet? CEO perusahaan lamar Blackburn dan adiknya Rita mempekerjakan Christian karena seorang akuntan junior mereka, Dana Cummings, menemukan adanya ketidakberesan dalam pembukuan. Jutaan dolar tampaknya menguap begitu saja. Mereka butuh seseorang untuk menemukan uang itu dengan cepat dan diam-diam. I'm Lamar Blackburn's oldest friend. I've been by his side since he was turning out RC robots that Radio Shack called crap. Christian tiba di kantor Living Robotics dan langsung bekerja di sebuah ruang konferensi yang penuh dengan tumpukan dokumen. Di sana, ia bertemu dengan Dana, wanita yang pertama kali menemukan anomali tersebut. Interaksi mereka sedikit canggung karena Christian kesulitan bersosialisasi. Namun Dana yang ceria dan pintar tampak tertarik dengan keunikan Christian. I'm Dana Cummings, you're the consultant, Mr. Wolff. Disinilah kejeniusan Christian terlihat jelas. Hanya dalam satu malam, dengan menulis angka-angka di seluruh dinding kaca ruang konferensi, ia berhasil menganalisis pembukuan perusahaan selama 15 tahun. Lamar Blackburn, yang tampak panik, langsung menghentikan penyelidikan. Ia membayar Christian penuh dan memintanya untuk segera pergi, menganggap masalah sudah selesai. Tapi bagi Christian, sebuah teka-teki yang belum terpecahkan adalah sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Masalahnya, seseorang tidak ingin Christian pergi begitu saja. Sebuah tim pembunuh bayaran profesional yang dipimpin oleh seorang pria kejam bernama Braxton ditugaskan untuk menghabisi Christian dan Dana karena mereka tahu terlalu banyak. Malam itu, saat Dana sedang bersantai di apartemennya, dua orang pembunuh datang untuk membunuhnya. Namun, Christian, yang sudah menduga Dana akan menjadi target, mengawasinya dari seberang jalan. Dengan perhitungan yang presisi dan gerakan yang mematikan, Christian masuk ke apartemen dan melumpuhkan kedua pembunuh itu dengan brutal, menyelamatkan nyawa Dana yang ketakutan. Christian membawa Dana yang syok ke tempat persembunyiannya, sebuah trailer Airstream yang tersimpan di dalam garasi sewaan. Dana terkejut melihat isi trailer tersebut. Di dalamnya bukan hanya perlengkapan biasa, tapi ada emas, uang tunai, paspor palsu, senjata laras panjang, dan lukisan karya Jackson Pollock yang asli. Who are you? Di tempat inilah, dinding pertahanan Christian sedikit runtuh. Ia dan Dana berbagi cerita. Dana bercerita tentang keinginannya untuk diterima, sementara Christian menjelaskan kondisinya dan bagaimana ia berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Terjadi sebuah koneksi di antara mereka,
dua orang yang sama Siuma merasa berbeda dari dunia luar. Christian berjanji akan melindungi Dana. Sementara itu, penyelidikan Mary Beth Madina membuahkan hasil. Ia menemukan bahwa sang akuntan selalu menggunakan nama alias dari para matematikawan terkenal. Dengan petunjuk ini, ia berhasil melacak sebuah perusahaan cangkang bernama Z Accounting di Illinois. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa sebagian besar pendapatan sang akuntan disalurkan sebagai donasi ke sebuah klinik neuroscience, tempat yang khusus merawat anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti autisme. Madina akhirnya berhasil menemukan nama asli sang akuntan. Everyone. Saat Madina melaporkan temuannya, Ray King akhirnya menceritakan segalanya. Ini adalah bagian terpenting dari teka-teki ini. Bertahun-tahun lalu, King adalah seorang agen muda yang gagal melindungi seorang informan mafia bernama Francis Silverberg. Akibat kegagalannya, Francis disiksa dan dibunuh dengan keji oleh keluarga mafia Gambino. Merasa bersalah, King melakukan pengawasan di markas mafia tersebut, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, terjadi pembantaian di markas itu. Seorang diri, masuk dan menghabisi seluruh anggota keluarga Gambino yang bertanggung jawab atas kematian Francis. Orang itu adalah Christian Wolf. Saat itu, Christian juga berada di penjara yang sama dengan Francis, dan mereka menjadi teman baik. Setelah mendengar Francis dibunuh, Christian kabur dari penjara hanya untuk membalas dendam. King, yang seharusnya menangkap Christian, justru terpojok. Christian memberinya pilihan, menjadi agen yang korup atau menjadi ayah yang baik. Sejak malam itu, Christian membiarkan King hidup. Sebagai gantinya, Christian menjadi informan rahasia King. Setiap kali ada kejahatan besar yang akan terjadi, Christian akan menelepon King dan memberikan petunjuk. Seluruh karir cemerlang King dibangun di atas informasi dari orang yang seharusnya ia tangkap. King mengaku pada Madina bahwa ia tidak pernah ingin menangkap sang akuntan. Ia hanya ingin tahu siapa yang akan menggantikannya sebagai kontak sang akuntan setelah ia pensiun. Dan orang itu adalah Madina. Christian, yang sekarang tahu siapa dalang di balik semua ini, memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya. Ia menyerbu rumah mewah lamar Blackburn yang ternyata dijaga ketat oleh tim tentara bayaran pimpinan Braxton. Terjadilah baku tembak yang intens. Christian, dengan keahlian militernya, bergerak seperti hantu. Satu persatu, ia melumpuhkan tim Braxton dengan efisiensi yang dingin. Ia menggunakan senapan runduk, bela diri, dan taktik perang yang sempurna. Akhirnya, hanya tersisa Christian dan Braxton. Mereka berhadapan dalam pertarungan tangan kosong yang brutal. Di tengah perkelahian, mereka saling menyadari sesuatu. Cara mereka bergerak, ucapan masa kecil yang terlontar. Mereka adalah kakak beradik yang telah lama terpisah. Lamar Black bermuncul. Ia mengaku bahwa dialah yang mencuri uang perusahaannya sendiri untuk mendanai riset dan pengembangan, agar perusahaannya tetap menjadi yang terdepan. Ia menyewa Christian hanya untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal sebelum perusahaannya go public. Ketika Dana dan Christian menemukan semuanya, ia menyewa Braxton untuk membersihkan kekacauan itu. Braxton, yang kini tahu situasinya, hanya diam. Christian kemudian mengeksekusi Lamar tanpa ragu. Beberapa waktu kemudian, Madina kini mengambil alih posisi Ray King. Ia menerima telepon dari Christian yang memberinya petunjuk tentang sebuah sindikat pencucian uang. Madina memutuskan untuk melanjutkan warisan King, membiarkan sang akuntan tetap menjadi hantu yang memberantas kejahatan dari balik bayang-bayang. Dana, yang kini aman, menerima sebuah paket berisi lukisan Pollock yang asli, sebuah hadiah dari Christine. Film ditutup dengan Christian Wolf yang mengendarai trailer Airstream-nya, melanjutkan perjalanannya. Seorang pahlawan yang tidak biasa. Seorang akuntan yang menyeimbangkan pembukuan dunia dengan caranya sendiri. Tamat. Ending yang sangat menghebohkan.